Simak breaking news di channel Aziz News Channel, wadah informasi penuh inspirasi. Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan like dan subscribe gratis tanpa bayar. Saat reses Yohanes Sipayung Pangulu Nagori buntu turunan Roberton Nainggolan ajak anggota DPRD Simalungun jemput bola ke perusahaan guna mempertanyakan dana CSR. Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Simalungun Yohanes Sipayung melaksanakan kegiatan reses pertama di tahun 2022, di mana kegiatan reses adalah hal wajib dilakukan setiap anggota DPRD di luar sidang, untuk menampung aspirasi dari masyarakat khususnya di daerah pemilihannya. Diketahui Yohanes Sipayung berada di daerah pemilihan 5, yang meliputi 4 kecamatan. Kali ini beliau melaksanakan reses di Nagori Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Reses pertama di tahun 2022 yang dilaksanakan Yohanes Sipayung, mencakup 2 Nagori, yaitu Nagori Buntu Turunan dan Nagori Bosar Nauli. Mengingat masih pandemi COVID-19, masyarakat yang dihadirkan juga terbatas, hanya tokoh masyarakat Buntu Turunan dan tokoh masyarakat Bosar Nauli. Di kegiatan tersebut, hadir diantaranya, anggota DPRD Simalungun Yohanes Sipayung, Pangulu Buntu Turunan Roberton Nainggolan, Pangulu Bosar Nauli Suryaten, Babinsa Sertu Joni Hasibuan, Kapos Hatonduhan Aibtuha, Tampu Bolon, Kapuskesmas Dr. Marisa Tergenainggolan, Ketua Maujanah, para gamot, perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama, kemudian pembukaan disampaikan oleh Pangulu Buntu Turunan Roberton Nainggolan. Dalam pidatonya, Roberton Nainggolan menjelaskan beberapa persoalan, yang selama ini sangat diharapkan oleh masyarakat Buntu Turunan dan Bosar Nauli. Terutama persoalan infrastruktur jalan yang kian hari kian rusak, meski sudah dilaksanakan kegiatan Marharoan Bolon, namun beberapa titik masih sangat rawan untuk dilintasi warga masyarakat Buntu Turunan dan Bosar Nauli. Dia juga berkali-kali menyampaikan kepada publik bahwa sebenarnya jalan yang cocok disebut jalan alternatif menuju kawasan wisata Danau Toba adalah jalan dari Buntu Turunan dan Bosar Nauli tembus ke Gersik. Yang perlu dibenahi sebenarnya hanya 14 km saja, masuk ke kawasan TPL jalan sudah mulus, bila jalan ini bagus untuk mencapai kawasan Danau Toba hanya memerlukan waktu setengah jam, kata Berton. Bisa ke Simpang Ambolon dan Simpang Palang, dijamin tak ada kemacetan, bila pemerintah benar-benar serius untuk melakukan percepatan peningkatan objek wisata Danau Toba yang menjadi destinasi wisata andalan, maka jalan ini perlu mendapatkan perhatian khusus, ungkapnya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari fraksi Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat yaitu Bapak Yohanes Sipayung SE, dalam hal ini melaksanakan reses di Nagori Buntu Turunan yang digabung dengan Nagori Bosar Nauli. Dalam hal ini kita berterima kasih, mudah-mudahan aspirasi yang sudah kita sampaikan bisa diperjuangkan oleh wakil rakyat dari 5 tersebut. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwasanya di Kabupaten Simalungun dan juga di desa ada RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Desa. Jadi pada kesempatan ini tadi kita sampaikan juga, di anggota dewan ini perlu diingatkan kembali, harus ada RPMJ, Rencana Pembangunan Masa Jabatan Anggota Dewan. Mudah-mudahan dengan adanya rencana pembangunan masa jabatan ini, pasti kita berpikir bagaimana apa yang sudah kita janjikan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Hatonduhan. Untuk kedepannya Pak, reses tersebut, apakah tindak lanjutnya seperti apa Pak kira-kira dari penyampaian Pak Dewan tadi? Jadi dari penyampaian dari pada Ketua Fraksi Demokrat tadi, Pak Sipayung, memang kita juga tidak bisa menuntut lebih karena juga semua punya kewenangan.
Tapi harapan kita dan poin yang kita ambil tadi di sini, alangkah baiknya beliau dan Pak Bupati melihat memang Nagori Buntu Turunan menuju Nagori Bosarnauli ini adalah jalan alternatif menuju destinasi Danau Toba. Harapan kita di tahun 2023 jalan ini sudah mulus, karena kasihan masyarakat Kecamatan Haturuan khususnya di dua Nagori ini sangat sudah kepayahan menjalani jalan-jalan yang berlubang ini. Tapi alhamdulillah tadi juga Pak Sipayung sudah menyampaikan sebelum dana itu turun, kita juga tadi berpartisipasi dengan ke para pengusaha untuk memfasilitasi mobil untuk mengangkat batu sertu dari TPL. Mudah-mudahan pihak TPL juga melihat ini kerjasama antara perusahaan, pengusaha yang ada di sini demi kepentingan masyarakat Buntu Turunan dan Bosarnauli. Terima kasih, Bang Oke Adis. Pak, siap. Menyikapi persoalan infrastruktur, Yohanes Sipayung memberikan beberapa jawaban. Tentu apa yang disampaikan masyarakat akan kita bawa ke paripurna, kata Sipayung, dan untuk di tahun 2022 kita sudah memasukkan data ke sistem, yang dalam waktu dekat mungkin akan segera dilaksanakan perbaikan di Jalan Buntu Turunan dan Bosarnauli, ungkapnya lagi. Hal senada juga disampaikan Gamot Huta 1 Pasaidi. Dia berharap hadirnya anggota DPRD Simalungun reses di Nagori Buntu Turunan dan Bosarnauli mampu membawa angin segar untuk perbaikan infrastruktur, katanya. Kami sebagai masyarakat, yang penting inspirasi kami terlaksana, baik tahun ini ataupun tahun 2023 nantinya. Jadi fokus kami adalah jalan, infrastruktur jalan, kalau bisa secepatnya agar diperbaiki. Kira-kira dari pandangan Bapak, di lokasi mana saja Pak yang menurut Bapak sangat urgent lah Pak untuk kita benahi Pak? Kalau lokasi untuk Buntu Turunan itu yang paling urgent adalah Tanjakan Camat, itu di Ruta 6 titik beton. Jadi harapan Bapak, kehadiran Pak Sipayung tadi dapatlah memberikan semacam harapan lah ya Pak untuk perbaikan. Pesan Bapak kepada masyarakat dan Pak Dewan yang hadir tadi bagaimana Pak kira-kira? Pesan kami yang mudah-mudahan anggota Dewan yang hadir di Payung yang istilahnya membawa aspirasi bagi kami, kemudian sampai di sana itu yang istilahnya setidak-tidaknya aspirasi tersebut akan secepatnya terrealisasi. Oke, terima kasih Pak Saidi. Gamot Huta 2, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak. Sementara dari kaum ibu mewakili ibu-ibu PKK juga berharap hal yang sama, infrastruktur jalan, menjadi akses utama bagi masyarakat. Hadirnya Pak Sipayung ke Nagori Buntu Turunan, kami sangat berharap bisa membawa perubahan, menyampaikan aspirasi yang sudah kami utarakan tadi. Ucapnya, diketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun APBD Kabupaten Simalungun untuk tahun ini hanya 2,4 triliun, 70% untuk penggajian pegawai, sedangkan untuk pembangunan fisik hanya 30% yang dibagi-bagi di setiap OPD. Sehingga sudah pasti pembangunan fisik terutama infrastruktur agak lamban. Seperti kata Ketua Fraksi Demokrat Yohanes Sipayung, untuk tahun 2022 sudah pasti ada perbaikan jalan tersebut, yaitu 1 titik di Nagori Bosarnauli dan 1 titik di Nagori Buntu Turunan yang nantinya melalui aspirasi saya, katanya, dan di tahun 2023 jika tidak ada kendala kita upayakan pembangunan jalan tersebut senilai 2 miliar, namun sementara demi kelancaran dan layak dijalani masyarakat maka secara pribadi saya sumbangkan 20 truk batu koral dengan dana pribadi. Sedangkan dalam sesi tanya jawab, S. Purba mewakili warga Nagori Bosarnauli mempertanyakan tentang dana CSR dari beberapa perusahaan besar di sekitar 2 Nagori tersebut. Ia berharap pemerintah Nagori Bosarnauli dan Buntu Turunan didampingi anggota DPRD Kabupaten Simalungun segera jemput bola mempertanyakan realisasi dana CSR perusahaan besar seperti PT TPL Toba Pul Lestari dan PT PN 4, yang notabene langsung berbatasan dengan kedua Nagori tersebut.
Terkait ini, Yohanes Sipayung berkata bahwa meskipun dia di Komisi 3 yang notabene bagian keuangan, namun mereka tidak mengetahui pasti jumlah besaran CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut, karena biasanya penyampaiannya langsung melalui rekening Pemkab, namun ia akan coba koordinasi dengan Bupati Simalungun dan harapannya juga semoga ada tindak lanjut. Menimpali pernyataan anggota DPRD tersebut, Pangulu Buntu Turunan mengusulkan akan mengajak beberapa pangulu di Kecamatan Hatonduhan yang berbatasan langsung dengan perusahaan tersebut dan didampingi anggota DPRD Simalungun untuk melakukan kunjungan silaturahmi, sekaligus mempertanyakan dana CSR ke perusahaan yang dimaksud. Di akhir kegiatan Ketua PKK Buntur Siti Maisaroh, Nyonya Roberton Nainggolan didampingi Pangulu Buntu Turunan dan Pangulu Bosar Nauli dan perangkat desa mewakili seluruh masyarakat memberikan oleh-oleh khas Buntur untuk anggota DPRD Simalungun Yohanes Sipayung yakni Nenas Raja Buntur yang menjadi ikon nagori tersebut. Dari Nagori Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Liputan Aziz Anyus mengabarkan.